Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Huruf alif sebagai simbol cahaya pilar jagat, maka dalam kesempatan ini akan kami beberkan rahasia di balik huruf alif. Pengetahuan ini kami petikkan dari berbagai sumber. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan membuka rahasia nur alif sang pilar jagat. Jika setelah menonton video ini, rahasia nur alif sang pilar jagat, Anda masih bingung dan makin bingung, maka tidak usah terlalu difikirkan lagi. Biarkan saja makna rahasianya merasuk ke dalam pikiran bawah sadar, karena diri kita yang batin dapat memahaminya dengan baik, walaupun pikiran sadar kita sama sekali tidak mengerti. Dan biarkan diterjemahkan selanjutnya oleh kecerdasan tanpa batas yang ada di dalam diri kita. Mari kita simak dan belajar bersama-sama apa rahasia nur alif sang pilar jagat. Kita mengetahui bahwa huruf alif merupakan huruf yang pertama dalam alfabet huruf hijaiyah. Detail penting dari huruf hijaiyah yang sering kita lewatkan adalah kita mungkin sudah menyadari dari bentuknya alif menyerupai angka 1, melambangkan diri Allah serta kesatuannya. Dengan demikian, surat yang melampirkan huruf ini memiliki nilai pola dasar dari keseluruhan alfabet. Jika dikaitkan dengan kisah Adam, setidaknya ada 3 posisi utama dalam doa Islam, diantaranya berdiri seperti huruf alif, berlutut seperti huruf dal, dan sujud seperti huruf mim. Ketiga huruf ini telah menciptakan nama Adam, di mana menurut Ibnu Sufi Athayillah Abbas bahwa huruf alif berasal dari ulfa karena menyatukan dan sesuai ta'lif dengan huruf lainnya. Tetapi dalam beberapa hal huruf alif dikaitkan dengan setan karena dirinya tidak tunduk kepada Allah. Ilmu huruf alif atau ilmu al-huruf, huruf alif yang tertulis terisolasi atau terpisah, menandakan bahwa hal itu tidak dapat ditulis terhubung dengan surat berikutnya. Huruf alif yang demikian itu melambangkan transenden, esensi wajar tanpa pengecualian. Tekanan ke bawah huruf alif melambangkan manifestasi universal, mulai dari bagian tertinggi menjadi yang terendah. Alif terbentuk dari ulfa atau kedekatan dan ta'lif atau pembentukan. Dengan huruf inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mentalif atau menyatukan seluruh ciptaannya dalam landasan tauhid dan makrifat dengan kecintaan penghayatan iman dan tauhid, sehingga alif ini membuka makna dan pengertian tertentu dengan banyak bentuk, rupa, dan warna yang ada pada huruf-huruf yang lain. Maka jadilah alif sebagai kiswa atau pakaian bagi huruf lainnya. Itu semua karena kehendak si alif gaib. Huruf saja tidaklah memiliki makna, sebab pengertian tidak terdapat padanya. Makna terdapat dari alif ibarat nyawa, sedangkan bentuk hurufnya adalah ibarat raga, ibarat pohon yang dibelah sampai ke akar, dari akar dibelah sampai ke biji asalnya, lalu dari biji asalnya dibelah sehingga tiada sesuatu apapun. Itulah hakikat kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan memiliki rupa, memiliki bentuk, padahal tiada. Huruf berupa kata ketika diucapkan, sedangkan makna adalah pengetahuan yang diketahui sebelum lisan berucap dan berbuat. Ia sangatlah halus, melebihi kehidupan yang fana atau tiada. Maka jelaslah alif adalah huruf yang paling utama, agung dan mulia ibarat Adam. Sedangkan alif disatukan dengan hamzah. Hamzah itu ibarat Hawa, maka lahirlah 26 huruf hijaiyah seperti lahirnya manusia dari sebab Adam dan Hawa, sehingga muncul pengertian mutsakkar ibnu atau lelaki dan pengertian muannas binti atau wanita.
Seluruh huruf terlahir dari alif karena alif pada asalnya tegak lurus di mana titik asalnya isyarat bagi penetapan permulaan wujud atau ada yang merupakan lawan dari ketiadaan atau adam. Lalu alif ini ada pada penglihatan sehingga melihat yang benar-benar ada. Adapun melihat saat itu merupakan cermin ketunggalan sejati yang menurun pada kesejatian diri. Maka ketika dikaruniakan pandangan ini, melihat keberadaan di dunia ini dengan cahaya yang terang benderang yang terlihat dengan 127 kejadian ketika disebut alif, yaitu ketika diri sudah tunggal lalu menunjukkan apa yang tampak dan terlihat di dirinya sehingga jadilah alif. Yang pertama dijadikan oleh Allah adalah titik keesaannya. Ketika kupandang dengan keagunganku, maka titik pun menunduk dan mengalir menjadi garis lurus tanpa akhir atau alif. Alif pun menjadikan permulaan kitabnya dan pembuka huruf, karena huruf lain berasal darinya dan tampak pada dirinya. Iqra adalah wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu membaca yang dimulai dengan huruf alif dan diakhiri dengan huruf alif. Iqra secara Husabiyah nilainya 33, yaitu 3 kali dipeluk Jibril alaihissalam. Maka 33 kali 3 sama dengan 99 Asmaul Husna. Dengan 99 Asmaul Husna inilah Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj di surat Al-Isra surat ke-17 berjumlah 111 ayat. 111 sama dengan 3 alif. Isra juga diawali dengan huruf alif dan diakhiri juga huruf alif atau huruf hamzah. Di akhir adalah satu karakter dengan alif. Dalam kalimah Isra ada huruf alif akhir, di mana di bagian atas ada tanda mat atau memanjangkan alif, nilainya tujuan, dan nilai 7 ketukan ini adalah sebagai sistem untuk melipat 7 lapis bumi dan naik turun ke 7 lapis langit atau mi'raj. Dengan alif, titik yang pada mulanya perbendaharaan tersembunyi kemudian tampak dan turun agar dikenal lewat ciptaannya. Begitupun makhluk dikenal lewatnya dan dinisbatkan kepadanya. Itulah khalifah yang membawa amanah. Karena dengan nama Allah itu adalah bismi dan Allahu. Allahu itu adalah alif, lam, ha. Alif, lam yang dimaksud adalah lahu sama dengan baginya. Jadi Allahu dan alif, lam baginya atau untuknya. Ar-Rahman sama dengan alif, ra, ha, min, nun. Maksudnya alif dan lam itu Rahman, demikian juga dengan Rahim. Jadi alif lam itu seperti halnya cahaya matahari dan rembulan yang memberi dan menyayangi tanpa syarat. Alif lam dalam diriku adalah keadaan tubadil. Dalam solat jadi alif lam itu dalam tiap-tiap sebutan Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya. Seperti halnya mustaqim atau jalan yang lurus di mana terdapat pada diriku yang sempurna solat, yaitu ketika aku menginjak makom tubadil, seperti halnya takbiratul ihram yang mukharana atau sempurna, di mana lafaz Allah dan takbiratul ihram solat dipanjangkan tanpa ada batasan hukum mat 2 harakat sebagai bentuk keagungannya. Berbeda dengan kata inna yang artinya sesungguhnya. Begitu diberi alif sebagai perpanjangan dari huruf nun, maka berubah menjadi jamak atau banyak. Inna artinya sesungguhnya kami. Begitu juga kul yang artinya katakan. Begitu diberi nun dan alif sebagai perpanjangannya, maka berubah menjadi jamak atau banyak. Kulna yang artinya kami berfirman. Jadi perubahan dari tunggal menjadi jamak karena adanya imbuhan huruf yang disesuaikan maksud dan tujuannya, bukannya unsur yang memerintah atau Allah yang menjadi jamak. Subjek sama dengan yang memerintah tetap tunggal. Objek sama dengan maksud dan tujuan yang menjadi jamak. Maka Allah pun bersolawat, sedangkan manusia tiada sedikit pun kekuatan sehingga ikut andil dalam perkara sekecil apapun terhadap dirinya. Karena di satu sisi hamba diperkenankan memilih jalan untuk dirinya, tapi waktu yang sama ia harus masuk kepada ketetapannya, karena huruf memiliki tampilan, bahasa dan memiliki aspek lahir dan batin. Aspek lahirnya berupa nama dan bentuknya, aspek batinnya berupa makna rahasianya.
Batasannya adalah uraian dan hukum-hukumnya, serta tampilannya adalah penyaksian dan penyikapannya. Seluruh struktur susunan alam semesta itulah yang dinamakan pula sebagai alif, karena seluruh huruf berasal dari susunan pengertian rahasia menghembus tiupan ruhnya yang mencakup seluruh kata-kata dari hikmah yang menakjubkan dan ilmu-ilmu teristimewa yang ditiupkan kepada Adam. Adam menjadi istimewa karena diajarkan satu alif oleh Allah, maka ia dapat menyebutkan seluruh nama dalam satu huruf. Buat renungan sesama yang memang berminat tentang hakikat agar dapat difikirkan dengan perlahan-lahan agar mencapai matlamat yang sebenarnya. Hakikat perkataan adalah alif, atau alif adalah satu huruf dalam tulisan Jawi. Kalau tulisan Rumi mestilah A. Manakala hakikat alif pula adalah nokta, dan hakikat nokta adalah dakwat. Jikalau dikaji selanjutnya, maka hakikat dakwat pula adalah secair, sedangkan hakikat secair adalah debu-debu, dan hakikat debu-debu adalah unsur-unsur atau atom, dan hakikat unsur adalah cahaya Allah, sedangkan gelap atau tidak diketahui ialah cahaya zat. Dalam gelap itulah adalah air kehidupan yang menghidupkan. Sebagai misal, jika Anda melihat kepada dakwat, maka dengan sendirinya huruf hilang, dan jika Anda melihat huruf, maka dakwat hilang. Sejajar dengan itu, coba difikirkan pula, jika ana ada, dia tiada, dan jika dia ada, ana pula tiada. Ketahuilah, barang siapa diberikan pengetahuan tentang alif dan mengamalkannya, maka telah diberi pengetahuan tentang rahasia tauhid wadaniyah atau keesaan, dan naik menuju rahasia ahadiyah atau kewujudan. Sementara dalam karya Henry Corbin terjemahan Prancis Les Ories des Lameries yang diambil dari buku Raja Borsi menjelaskan tentang rahasia alif. Pengetahuan yang terkandung di dalamnya, huruf alif berdiri pada asal pengetahuan dan ilmu esoteris yang mendalam, karena pesan yang terkandung dimulai dengan huruf alif, dan alif awalnya dimulai dengan titik. Menurut spesialis ilmu huruf, alif dimanifestasikan menjadi absol, sahir yang tersembunyi atau batin. Dari sisi lain, dari buku The Orange of Light, Raja Borsi menyatakan bahwa semua surat atau huruf berasal dari cahaya alif. Setiap huruf subsenten dengan cara yang amat rahasia, dan alif itu sendiri adalah rahasia firman-Nya. Alif terlihat sebagai simbol dari akal, huruf pertama yang diciptakan dari semua derajat semesta. Ketika manusia mengenal rahasia alif, maka dia telah mencapai tingkat ketulusan batin atau sitikun, dan mencapai peringkat lebih tinggi daripada orang-orang terdekat atau mukarrabun. Adapun huruf alif menurut para sufi, sebagian besar meditasi dari para sufi mengenal huruf abjad diarahkan pada huruf alif. Huruf yang samping, garis vertikal sering digunakan sebagai perbandingan pada yang dicintai. Garis lurus dapat diartikan secara mistis. Alif dinyatakan bernilai angka 1, terisolasi dan menjadi kesempurnaan ilahi. Syekh Haris Al-Muhasibi menjelaskan ketika Allah menciptakan huruf, pada mulanya semua huruf itu berbentuk tegak lurus seperti huruf alif. Maka Allah memerintahkan mereka agar semua huruf itu mempunyai bentuk, tetapi hanya alif yang tetap tegak lurus, sementara yang lain berubah bentuk. Setiap manusia adalah ontologis kata ilahi. Adalah satu renungan Syekh Ibnu Al-Arabi mengatakan dirinya mengangkat kepala dan melihat bahwa memang itu alif ada dalam segala hal. Alif adalah prinsip yang mendasari semua huruf dan surat, terletak tersembunyi yang terkadang dalam nama dan bentuk grafikal. Alif adalah huruf yang diam, sementara huruf lain berbicara. Alif yang mengartikulasikan surat, tapi surat-surat lain tidak mengartikulasikan alif tersebut. Surat-surat diatur oleh huruf alif, dan alif selalu menyertai mereka tanpa disadari. Menurut Syekh Ibnu Al-Arabi, alif melambangkan keheningan. Karena itu sifatnya diam, terlepas dari keheningan keajaiban ilahi terwujud pada Musa. Jika kamu tetap diam, semuanya akan dipandu olehnya. Dan jika kamu berbicara, segalanya akan tersesat.
lampaui dan kamu akan menemukannya. Itulah sebabnya para sufi berhenti menulis tentang alif dan mereka akan tetap diam. Subhanallah, luar biasa sekali. Hanya dari satu huruf alif sudah menjelaskan segala-galanya termasuk Allah beserta alam semesta. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sahabat, rahasia Nur Alif Sang Pilar Jagat. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.